Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galvin Citra Kapandia Nugraha dengan nomor NPM 2317051014 dari kelas B. Di sini saya akan membahas materi pertemuan 2 SDA dengan judul materi OOP Object Oriented Programming. Di mana di pertemuan kedua itu saya izin tidak masuk. Di sini saya akan membahas tentang OOP atau Object Oriented Programming. Dalam bahasa Python, OPP adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada penggunaan objek dan kelas. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengimplementasikan entitas dunia nyata seperti inheritance, pewarisan sifat, polymorphosis, encapsulation, dan yang lainnya. Dalam dunia pemrograman, konsep utama dari OOP adalah untuk menyatukan data dan fungsi yang bekerja secara bersama-sama dalam satu unit tunggal sehingga tidak ada bagian lain di luar unit tersebut yang dapat mengakses datanya. Terdapat beberapa konsep utama dari OPP yang diperhatikan. Ada class, object, polymorphism, encapsulation, inheritance. Sesuai dengan pembahasan mengenai OOP, maka beberapa konsep penting di atas menjadi sebuah hal yang wajib untuk diperhatikan dan diimplementasikan ke dalam sebuah kode pemrograman. Konsep OOP pada bahasa Python sendiri tidaklah jauh berbeda dengan bahasa lain yang mungkin sebelumnya telah dipelajari dengan konsep yang sama. Maka programmer bisa lebih fokus mengembangkan dan mengeksplor lebih dalam terkait konsep OOP pada Python. Object Oriented Programming atau OOP adalah suatu metode programming yang berorientasi pada objek. Program-program tersebut merupakan gabungan dari beberapa komponen kecil yang tak ada sebelumnya, sehingga dapat mempermudah pekerjaan seorang programmer dalam melakukan pengembangan sebuah sistem. OOP cocok digunakan untuk membuat program yang menerapkan kehidupan sehari-hari. Dengan OOP, para programmer bisa mengembangkan sistem yang berorientasi pada objek-objek tertentu. Kelas adalah sebuah komponen dari objek. Sebuah kelas merupakan blueprint atau prototipe dari sebuah objek yang akan dibuat. Kelas adalah sebuah entitas logika yang mengandung atribut dan metode. Untuk memahami tentang konsep kelas, kita ambil contoh. Jika kita ingin mengidentifikasi beberapa jenis kucing yang mempunyai atribut atau ciri khas berbeda masing-masing, seperti misalnya ras, warna bulu, umur, dan lain sebagainya. Kelas dapat memfasilitasi pengidentifikasian setiap jenis kucing berdasarkan ciri khas tersebut. Objek adalah sebuah entitas yang mempunyai kondisi dan perilaku yang sesuai dengan kelas yang berhubungan dengannya. Bentuk nyata dari sebuah objek bisa berupa objek dunia nyata seperti kucing, anjing, ayam, penghapus, pulpen, dan lain sebagainya. Tipe data seperti integer, string, float, bahkan array dan dictionary juga merupakan bentuk dari objek. Lebih rinci lagi, sebuah integer atau sebuah array juga merupakan sebuah objek. Jadi bisa dibilang kita sudah menggunakan objek sampai saat ini tanpa mungkin pernah menyadarinya. Objek terdiri dari state. State merupakan atribut dari sebuah objek seperti ras, warna bulu, umur, kucing. Behavior merupakan perilaku dari sebuah objek seperti apakah kucing sedang bangun atau tertidur. Identity, nama dari sebuah kucing, merupakan contoh dari identity. Inheritance adalah kemampuan sebuah kelas untuk memperoleh atau mewarisi properti atau atribut dari kelas lainnya. Kelas yang memperoleh properti disebut derived class atau child class, dan kelas asalnya disebut dengan base class atau parent class. Kelebihan konsep inheritance ada mempresentasikan relasi atau hubungan antar objek pada dunia nyata secara real, menyediakan kode yang reusable atau bisa digunakan berulang sehingga kita tidak perlu menulis kode yang sama secara berulang. Bersifat transitif, yang artinya jika kelas B mewarisi kelas A, maka subkelas dari kelas B juga akan mewarisi kelas A. Ada polymorphism secara bahasa bisa mudah kita artikan mempunyai banyak bentuk. Misalnya, kita perlu menentukan apakah sebuah spesies burung bisa terbang atau tidak. Dengan menggunakan polymorphism, kita bisa melakukannya dengan menggunakan satu fungsi. Ada
Encapsulation. Encapsulation merupakan salah satu dari konsep fundamental dalam OOP. Encapsulation menjelaskan ide untuk membungkus data, atribut, atau metode menjadi satu unit yang sama. Konsep ini menambahkan batasan akses sebuah variabel dan metode secara langsung untuk mencegah insiden pengubahan data tanpa izin. Untuk mencegah hal ini, sebuah variabel objek hanya bisa diubah oleh metode objek di dalamnya. Di sini ada langkah-langkah praktikumnya. Membuat project Python. Membuat sebuah kelas. Kita akan membuat sebuah kelas get yang mempunyai 3 atribut, yaitu name, breadth, dan age. Kelas juga akan mempunyai sebuah metode, yaitu speak. Membuat objek dari sebuah kelas. Membuat 2 buah objek dari kelas cat, dan sekaligus isi atribut yang ada di dalamnya. Contohnya seperti ini. Menerapkan konsep inheritance pada kelas. Membuat 2 buah kelas di mana kelas person menjadi parent class dengan kelas employee menjadi child class. Konsep parent and child merupakan implementasi dari inheritance. Menerapkan konsep polymorphism pada kelas. Membuat 3 buah kelas, yaitu bird sebagai parent class, angel sebagai child class, dan penguin sebagai child class. Polymorphism dalam bentuk ini berarti sebuah metode pada parent child bisa mempunyai banyak bentuk yang berbeda pada child classnya. Menerapkan konsep encapsulation pada kelas. Membuat sebuah kelas mobil yang mempunyai 2 buah atribut dengan hak akses berbeda. Atribut merek mempunyai hak akses private ditandai dengan keyword garis bawah 2, sedangkan atribut type mempunyai hak akses publik. Sekian pembahasan saya terkait OOP. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.